video ini saya akan menjelaskan tentang sistem IT kantor notaris PPAT, lebih spesifik ke printer. Jadi di sini ada hardware, ada printer. Untuk printer itu sendiri ini saya bagi menjadi dua, yaitu dari sisi fungsi dan jenis. Kalau untuk fungsi sudah jelas bahwa fungsi dari printer untuk di notaris itu untuk mencetak surat, ngeprint surat dan ngeprint akta, dan begitu. Kemudian dari sisi jenis, jadi pada dasarnya untuk di kantor notaris PPAT itu untuk jenis printer yang bisa dipakai itu ada tiga, yaitu printer jenis dot matrix, kemudian printer jenis inkjet atau tinta, kemudian printer jenis laserjet. Nah, biasanya untuk dot matrix ini dipakai kalau dulu memang pakai dot matrix ya, pertimbangannya adalah kan ada tekanannya, jadi akhirnya kan kalau kita yang mencetak itu ada bekasnya kan, seperti itu. Cuman plusnya itu ada tekanannya, minusnya printnya lebih lama, kedua hasilnya ya standar aja, ketiga harganya lumayan mahal. Secara bertahap atau pelan-pelan printer dot matrix ini mulai ditinggalkan. Biasanya di kantor notaris itu ada, mungkin yang tipe kecil ya, biasanya dipakai untuk kwitansi atau mungkin khusus untuk minuta, biasanya seperti itu. Tapi itu tidak semua notaris, ada notaris yang pakai seperti itu, ada yang tidak. Kemudian lanjut ke printer inkjet atau tinta. Jadi untuk printer tinta ini ada juga banyak pilihannya. Jadi ada yang printer tinta yang standar ya, bisa A3, A4, F4, A4 kan gitu. Ada juga printer yang support A3, jadi lebih besar seperti itu. Nah, untuk printer tinta ini plus minusnya adalah plusnya harga cenderung lebih murah, minusnya perawatan akan cenderung lebih sering trouble, jadi perawatan itu sering lah kan begitu. Kemudian untuk printer tinta ini biasanya dipakai untuk notaris di awal-awal ya, notaris yang baru itu biasanya pakai printer seperti ini, dimana ini dipakai untuk print surat juga print akta sekalian kan begitu. Cuman khusus untuk print akta itu kembali ke notarisnya. Dalam hal ini kembali ke notarisnya begini, ada notaris itu yang menyiapkan atau beli printer yang inkjet ini sudah support A3 yang besar. Ada juga notaris yang menggunakan printer tinta yang biasa yang harga 600-700 tersebut, tapi teknis ngeprint untuk print aktenya itu dilipat. Nah, cuman untuk dilipat ini prakteknya tidak semua notaris bisa. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, kalau disarankan kalau notarisnya baru atau memang pakai printer tinta, yaitu bisa pakai opsi yang printer tinta yang biasa tapi dilipat. Tapi dengan cara untuk dilipat tadi ada beberapa modifikasi teknisnya. Nanti saya jelaskan nanti setelah ini. Kemudian printer laserjet. Untuk printer laserjet ini plusnya hasilnya lebih bagus karena dia pakai toner, tidak pakai tinta. Minusnya perawatannya lebih mahal dan begitu. Jadi secara maintenance dan lain-lain lebih mahal. Jadi sebenarnya dari ketiga printer ini kalau kita ngomong secara value-nya hampir sama. Jadi satu perawatannya mudah tapi hasilnya ya kurang bagus. Ada lagi hasilnya bagus tapi perawatannya juga lebih mahal. Selain itu harganya juga lebih mahal. Untuk printer itu sendiri, printer laserjet ini juga pilihannya macam-macam juga. Ada yang hanya A4 atau F4 aja, ada juga yang support A3 kan begitu. Ada lagi printer yang bisa scan, bisa copy. Nah, itu juga ada. Tapi ini untuk printer scan copy ini sebenarnya di dasar gambar ini printer laserjet ada, printer inkjet juga ada. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi untuk printer laserjet itu ada opsi lain, yaitu mesin fotokopi print. Nah, ini basicnya mesin fotokopi, tapi dia bisa ngeprint.
Jadi demikian untuk opsi-opsi printernya. Jadi printer apa aja sih yang pilihannya untuk kantor notaris PPAT? Jadi bisa pakai printer dot matrix, bisa pakai printer tinta, bisa pakai printer laser gitu. Dimana printer tinta ini pilihannya juga banyak, ada yang kertas biasa bisa, sampai kertas bisa A3 juga bisa, yang bisa scan, bisa fotokopi juga ada, yang laser juga sama. Kemudian dari ketiga jenis ini pendapat saya mana yang recommended, ya itu. Jadi kalau saya pribadi, saya akan recommended untuk yang awal atau notaris baru, atau anggap aja di level masih printernya stand alone ya. Jadi itu saya recommended pakai printer tinta, tapi yang tidak support A3, yang biasa aja. Tapi dengan catatan untuk printer seperti ini harus dimodifikasi, karena pada dasarnya kalau untuk print akta itu kan kertasnya A3. Jadi kalau printernya nggak support A3, otomatis kertasnya harus dilipat. Nah, di sisi lain printer yang ada saat ini itu sudah canggih. Dia ada sensornya, dimana untuk ngeprintnya yang keluar harus 1 lembar. Jadi ceritanya itu bagaimana kita bisa mengakali bahwa kertas yang dilipat seakan-akan itu 2 lembar menjadi terbacanya 1 lembar. Nah, untuk teknis ngakalinya itu atau memodifikasinya itu ada 2 langkah. Langkah pertama adalah bisa diotak-atik sama teknisi printnya agar sensornya dihilangkan atau didisable. Kemudian langkah kedua yaitu tidak mengotak-atik printernya, tapi kita secara teknisnya kertasnya ngelipatnya itu sangat dibuat setipis mungkin. Maksudnya jangan sampai menggang ya. Jadi melipat memang dilipat, tapi kalau bisa dibuat seakan-akan tidak ada lipatan. Nah, biasanya yang saya pernah tahu itu di ujung depannya itu dikasih selotip atau solasi. Ini untuk opsi pertama versi saya. Jadi pendapat saya pakai printer seperti ini dengan cara dimodifikasi. Karena kalau pakai yang A3 itu ya sebenarnya bisa aja bagus, cuman biasanya jatuhnya mahal karena harga printer yang support A3 itu mahal, belum lagi perawatan dan lain-lain. Gitu. Nah, nanti kalau sudah levelnya sudah level up atau baca kita produksinya sudah banyak, terus dananya juga siap, bisa pakai opsi yang kedua dari saya, yaitu pakai printer laserjet tapi formatnya ini mesin fotokopi print. Jadi untuk mesin printer itu kan ada yang bisa print, scan, copy. Selain itu ada kebalikannya, mesin fotokopi yang bisa print dan scan. Nah, di sini saya menyarankan pakai fotokopi, print dan scan. Jadi secara basic mesinnya, dia mesinnya fotokopi tapi punya opsi print dan scan. Gitu. Jadi secara teori dengan adanya basic mesin fotokopi, pemikiran saya adalah dia secara mesin lebih bandel, lebih kuat. Jadi opsi kedua adalah pakai mesin fotokopi, print, scan, dan karena ini biaya mesinnya, harga mesinnya juga lumayan mahal, perawatannya juga lumayan. Jadi kalau beli ya harus yang pas, karena banyak di pasaran itu yang bisa seperti itu tapi tidak cocok untuk format notaris. Nah, salah satu fitur yang dibutuhkan itu adalah satu, support A3, support network, support duplex. Support network itu maksudnya bagaimana? Dalam satu kantor kita hanya butuh satu mesin aja. Jadi meskipun komputernya banyak, tetap kita pakai satu mesin ini. Jadi istilahnya bisa share print lah kan, seperti itu. Support duplex, nah ini yang dibutuhkan. Jadi duplex A3 ini nanti untuk yang format notaris. Nah, kita kembali ke printer yang tinta. Kalau printer yang tinta ini kan biasanya tidak support network. Jadi biasanya teknis pelaksananya adalah stand alone. Istilah stand alone itu adalah satu komputer nancep ke satu printer. Biasanya seperti itu. Memang ada printer yang support network tapi teknisnya secara alur topologi jaringannya berbeda. Jadi istilahnya bisa pakai mode share, tapi kalau yang network mesin fotokopi ini benar-benar dia berdiri sendiri, jadi lebih enak. Secara ilmu teknis jaringannya itu secara teori harusnya prosesnya itu lebih cepat.
Jadi saya ulangi lagi, untuk printer untuk kantor notaris yang recommended versi saya itu adalah satu, pakai printer tinta tapi yang biasa aja, yang murah pertimbangan ekonomis tadi, tapi dengan catatan ada sedikit modifikasi. Yang kedua adalah jika produksi sudah banyak dan budget juga cukup, maka opsinya adalah pakai mesin fotokopi print, bukan print fotokopi ini. Terus tambahan lagi, khusus untuk printer ini harus kita menyiapkan atau menggandeng teknisi yang oke. Karena khusus printer ini bagaimanapun ada masanya dan perlu perawatan. Jadi seperti pemakaian berapa lama nanti akan error, akan ada apa yang perlu diganti dan lain-lain. Jadi disarankan menggandeng teknisi yang oke. Oke di sini maksudnya adalah satu, mudah dihubungi, ataupun kalau dihubungi mudah untuk datang atau siap segera hadir untuk mengerjakan. Yang kedua adalah pinter itu dia bisa menghandle mesin itu, bisa mengerjakan atau menyelesaikan. Dan yang ketiga adalah jujur, karena komponen elektrik itu bisa diakali. Jadi ketiga itu satu paket yang harus disiapkan untuk menghandle mesin fotokopi tadi atau mesin printer ini. Jadi sebagus apapun printernya, mereknya apapun itu, disarankan kita harus punya teknisi yang dekat, dalam hal ini yang mudah, yang satu paket tadi, mudah dihubungi, pintar dan terpercaya, karena semua itu ada masanya. Oke, demikian penjelasan saya dari sisi printer. Semoga ini bisa bermanfaat dan terima kasih.